Video seorang remaja putri terlibat perkelahian dengan temannya viral di media sosial di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Aksi penganiayaan dilatar belakangi rebutan pacar antara korban dan pelaku. Video amatir merekam seorang remaja putri dianiaya temannya hingga tersungkur ke semak-semak menjadi perbincangan warga di Bangka Belitung dan viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 29 detik ini, sejumlah remaja putri lain hanya menonton dan tidak berupaya melerai, hingga korban terlihat lemas tak berdaya. Diketahui perkelahian antar remaja ini terjadi di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dipicu rebutan pacar. Dan semua pelaku ini merupakan anak-anak di bawah umur. Sedangkan korban merupakan pelajar di suatu sekolah di kota Pangkal Pinang. Motif itu apa? Untuk sementara motifnya masalah cowok, tapi masih kami telusuri dalam saat ini, masih dalam pemeriksaan unit PPA kami. Polisi telah mengamankan pelaku termasuk yang merekam aksi tersebut dan sejumlah rekan pelaku lainnya. Semuanya menjalani pemeriksaan di Mapolres Pangkal Pinang. Viral di media sosial, pelajar sekolah dasar di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dianiaya oleh kedua temannya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata. Viral penganiayaan pelajar sekolah dasar yang terjadi di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang disebarkan di media sosial menuai banyak komentar dari netizen. Polisi yang menerima laporan dari orang tua korban menindaklanjuti dan menjemput kedua pelajar yang diduga menganiaya temannya sendiri hingga mengakibatkan korban luka memar dan bengkak pada bagian mata. Diketahui kedua pelaku ZY 9 tahun dan YZ 12 tahun tega menganiaya temannya sendiri hanya karena saling ejek. Tetap kita ajukan namanya diversi, yaitu untuk penyelesaian juga yang ditetapkan oleh undang-undang tentang berhubungan dengan pelaku kekerasan terhadap anak yang pelakunya juga anak, maka dianjurkan untuk diversi. Pihak Polres Tanah Toraja akan memproses sesuai hukum yang berlaku dengan mengajukan diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Kasus kekerasan terhadap murid sekolah dasar juga terjadi di Musirawas, Sumatera Selatan. Korban diduga dianiaya teman sekolah yang mengakibatkan luka serius dan sempat koma di rumah sakit. Ironisnya pemirsa, kasus pengeroyokan terjadi saat siswa mengikuti proses belajar di sekolah. AK terbaring lemah di ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin, Musirawas, Sumatera Selatan. Korban tak mampu bergerak banyak karena sempat kritis meski kondisinya semakin membaik. Dugaan sementara, korban dikeroyok teman-teman sekolahnya, namun orang tua belum bisa memastikan kronologisnya karena korban masih sulit diajak berkomunikasi. Yang sakit mana? Katanya aja itu baik. Pas sekarang dia tuh kalau kita manggil buka mata, tapi ngomong dia tidak bisa buka mata. Reaksinya ada, cuma tidak baca ngomong. Tidak baca. Sudah lebih dari 2 hari korban dirawat di rumah Dr. Sobirin. Korban sebelumnya dirujuk dari puskesmas karena kondisinya memprihatinkan. Kebenaran memang anak ini memang sedang dirawat di ICU kita, Pak. Di rumah sakit Sobirin ini? Menurut itu tuh 2 hari lah kira-kira. Sudah 2 hari, Bu. Karena kondisi kesehatan yang dialami korban semakin menurun, korban pun kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Diduga karena salah mengirim emotikon di WhatsApp, seorang siswa SMP di Bandung dirundung dan dianiaya. Pelakunya adalah siswa SMA yang masih berhubungan saudara dengan korban. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlista Hadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya guys, nantangin aku, bilangnya jago berantem. Emang aku ini lawan cewek. Aku nggak mandang laki, nggak mandang cewek loh.
Seorang siswa SMP terbaring tak berdaya di kawasan Sarijadi, Bandung saat dirundung dan dianiaya seorang siswa SMA. Peristiwa ini direkam oleh pelaku yang ternyata masih berhubungan saudara dengan korban. Spying boy, saat spying. Meski sempat viral dan mengundang respon negatif warganet, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Pihak kepolisian memediasi kedua pihak dan mengembalikan pelaku ke orang tuanya untuk dibina. Bagi korban maupun pelaku dikembalikan kepada orang tuanya dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Untuk diselesaikan secara musyawarah di RW ini. Dipertemukan antara keluarga korban dan pelaku. Ya, supaya bisa diselesaikan secara keluarga dan dibuatkan surat pernyataan. Ya. Datangin aku. Perundungan ini terjadi pada 4 Oktober lalu diduga karena salah paham. Korban berinisial HA salah mengirim emotikon mengempal tangan melalui WhatsApp kepada pelaku HL. Emotikon tersebut kemudian direspon pelaku sebagai tantangan.